Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sejarah eh, Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti dan penalaran. Oke, langsung saja jawaban saya. Menurut saya, mempelajari sejarah Asia Selatan itu sangat penting. Karena Asia Selatan itu sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Nah, hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan eh, perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, hubungan ini terus berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan. Dari segi pendidikan dan kebudayaan, ia terjalin juga pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Nah, peradaban lembah Sungai Indus ini diketahui melalui penemuan-penemuan arkeologi di kota Harappa dan Mohenjo-daro. Kota Mohenjo-daro ini diperkirakan sebagai ibu kota daerah lembah Sungai Indus sebagai bagian selatan atau kota Harappa sebagai ibu kota lembah Sungai Indus bagian utara. Nah, Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat peradaban bangsa Indonesia pada masa lampau. Nah, untuk segi sosialnya, secara umum tidak banyak diketahui kehidupan sosial masyarakat Indus. Diperkirakan kawasan ini dihuni oleh masyarakat yang tidak kental atau dengan kepercayaannya. Inskripsi yang ditemukan tidak banyak mengarah pada pemujaan secara berlebih dan tidak ditemukan pula bukti stratifikasi sosial kasta. Nah, untuk ekonominya, kehidupan masyarakat di lembah Indus itu bergantung sepenuhnya pada pertanian menetap di tepi sungai. Nah, masyarakat lembah Sungai Indus ini pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utamanya. Nah, dalam segi agama, masyarakat lembah Sungai Indus ini memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa atau politeisme, yang mana masyarakat lembah Sungai Indus itu melakukan pemujaan terhadap dewa sebagai ucapan syukur atas kehidupan yang damai dan sejahtera. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, Islam masuk ke India itu pada abad ke-7 disebarkan melalui beberapa saluran. Saluran pertama adalah melalui kegiatan perdagangan, kemudian mendirikan kerajaan dan sekaligus bersama dengan itu datang pula para penyebar Islam atau dai atau mubalik yang mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat India. Nah, sebagian sejarawan menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke India sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 hingga 644. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke India dibawa oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, berikut ini sejarah masuknya Islam ke Indonesia, sedangkan pengaruhnya pada masyarakat yaitu sebagai monumen dan bangunan yang menjadi ciri khas di India, seperti contohnya itu Taj Mahal yang merupakan warisan dunia yang dipengaruhi oleh budaya Islam.
Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, maksud saya yang keempat. Jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Baik, jawaban saya, Kesultanan Delhi adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di India antara 1206 hingga 1526 Masehi. Pemikiran tentang Islam pun cukup mudah masuk ke masyarakat India, terutama pada masa kerajaan Delhi. Nah, adapun hasil kebudayaannya yaitu yang pertama, bidang seni dan bangunan. Nah, bidang bangunannya itu seperti Masjid Quwat al-Islam yang didirikan oleh Hudbidin Aiba dan Hudmin yang merupakan peninggalan Delhi terbaik, yang mana masjid ini dibangun pada tahun 1192. Oke, pertanyaan yang kelima, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Kehadiran Inggris serta keberadaan kolonialisme di India itu membawa banyak dampak terutama bagi India sendiri yang secara langsung dikunjungi oleh bangsa Eropa tersebut. Nah, dalam pengklasifikasian dampak ini, India itu mendapat dampak dominan yakni berupa dampak negatif dan positif. Nah, kedua dampak ini pastinya sangat berhubungan satu sama lain. Nah, faktor terjadinya konflik tersebut tak lain karena adanya integrasi antara dua belah pihak yang saling memperebutkan daerah masing-masing. Telah diketahui bahwa tujuan Inggris sendiri datang ke Asia, salah satunya India, adalah untuk memberadabkan warga Asia agar lebih baik. Sedangkan dari sudut pandang orang India sendiri, kedatangan Inggris itu adalah penderitaan karena Inggris itu terus-menerus mengeksploitasi dan menjajah India. Akibat kejadian tersebut, tak mengherankan jika rakyat India itu menderita kekurangan pangan karena sumber pangan mereka itu dikeruk besar-besaran oleh pemerintahan Inggris. Nah, tak mengherankan jika setelah itu India dilanda kelaparan yang berkepanjangan. Nah, banyak warga India itu mati dengan tingkat yang eh, tingkat kematian itu dikarenakan faktor kelaparan. Nah, wabah kelaparan ini adalah salah satu contoh dampak negatif dari kolonialisme Inggris ke India yang berupa dampak di bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang sosial budaya, seperti karena banyaknya terjadi konflik atau kerusuhan antara rakyat India dengan koloni Inggris yang sedang berkuasa, tidak hanya pemerintahan Inggris begitu membeda-bedakan berdasarkan ras dan kelompok sosial, sehingga diskriminasi terjadi tak terelakkan lagi. Kemudian di bidang agama, yaitu Inggris seolah itu emaskan penduduk-penduduk yang memiliki agama Kristen dan menganaktirikan penduduk yang beragama Islam. Nah, Inggris itu mendukung dan terus mengembangkan dalam hal penyebarluasan agama Kristen, bahkan dibuka dalam lembaga-lembaga pendidikan. Nah, setelah itu beranjak ke agama Hindu. Nah, Inggris mulai mengikut campurkan dalam hal proses atau adat dalam kegiatan keagamaan. Nah, yang terakhir yaitu terjadi pada Muslim di India yang begitu melas. Penduduk agama Islam bahkan tidak ada yang boleh masuk atau bekerja dalam lembaga pemerintahan ataupun pendidikan. Nah, Muslim-Muslim tersebut dipekerjakan hanya sebagai pelayan atau buruh rendahan oleh pemerintahan Inggris. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu-Buddha. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa agama itu sangat dipandang di India, jadi faktor agama menjadi konstitusi di India. Alasan munculnya konflik ini adalah karena umat Hindu dan Muslim itu menggunakan titik rujukan yang berbeda ketika menggunakan sejarah untuk mengartikulasikan tujuan sosial politik dan membangun identitas modern mereka. Nah, banyak
banyaknya ritual agama Hindu itu menggunakan taburan gendang yang itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat muslim. Nah, sebaliknya ritual kurban Idul Adha yang mana sapi itu seperti yang kita ketahui merupakan dewa di agama Hindu. Atau ya jadi ketika sapi itu dipotong maka akan eh, warga India yang menganut agama Hindu itu akan sakit hati gitu. Karena yang seperti kita tahu di Hindu itu sapi itu sangat disakralkan. Nah, itu dia tadi 6 pertanyaan dari tugas ujian tengah semester saya. Saya Desi Amelia Fitri, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab atau pemaparan. Eh, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.